Sebelum melanjutkan ke video ini, jangan lupa untuk klik subscribe. Kemudian, nyalakan lonceng notifikasinya. Like jika Anda suka dengan video ini. Kemudian, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'ul hasan al-jamil kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, khusus ketua masjid dan seluruh pengurus masjid. Hadir juga bersama kita Bapak Profesor Dr. Fadil, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, Bapak Ibu sekalian, mengajak diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu untuk senantiasa membasahi lidah kita, membasahi mulut kita dan menggerakkan lidah kita menyebut asma Allah, berzikir kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah yang tidak terhingga yang kita pakai, yang kita gunakan, yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah menyatakan: wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Itu kata Allah. Allah lah yang telah memberikan kepadamu semua yang kamu butuhkan. Kita butuh apa dalam kehidupan ini? Allah memberikan semuanya sehingga kita bisa hidup dan menjalani hidup ini. Kemudian Allah berikan kepadamu semua yang kamu minta. Apa yang kita minta Allah. Dan bahkan Allah juga memberikan kepada kita banyak hal yang tidak kita minta, dan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Sebab kalau Allah membatasi, memberikan kita hanya yang kita minta saja, apa yang kita minta itu dikasih Allah, yang kita tidak minta tak dikasihnya, maka Bapak Ibu tidak hidup kita dalam jalan kehidupan ini. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyebut apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini dan kita minta. Tidak bisa kita menyebutnya. Terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah berikan semua. Jadi kalau ada kita meminta sesuatu tapi tidak kunjung datang, kita mohon kepada Allah. Maka jangan mengeluh kesah, jangan kesal. Ingat pada kita bahwa banyak hal-hal yang tidak kita minta
yang kadang-kadang lebih penting dalam kehidupan kita yang Allah berikan. Dan barangkali kita minta sesuatu tapi Allah ganti yang lain yang lebih penting daripada itu dan lebih urgen dalam kehidupan kita. Kemudian Allah menyebutkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak mungkin menghitungnya. Namun kebanyakan manusia, kata Allah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke kebanyakan. Bagaimana sikap kebanyakan manusia? Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya kebanyakan manusia zalim terhadap dirinya dan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Al-Quran dalam ayat lain Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku cuma yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk yang sedikit ini dan tidak masuk yang kebanyakan. Kalau dihitung-hitung dalam masjid ini, kalau yang hadir ini sedikit itu lebih yang banyak ini. Lebih banyak yang tidak hadir atau lebih banyak yang hadir ini? Banyak yang tak hadir. Lebih banyak di luar masjid. Kebanyakan begitu memang kata Allah. Kata Allah dalam Quran juga mengingatkan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti orang kebanyakan, maka mereka akan menyesatkan kalian daripada jalan Allah. Berarti kebanyakan jangan ikut orang banyak, berbahaya, tapi ikut kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Masya Allah, Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk melewati bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita juga tidak tahu kemarin sampai akhir kita atau tidak. Alhamdulillah sampai akhir. Alhamdulillah. Dan kita telah menjalankan ibadah puasa 30 hari. Dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kalau hanya bukan puasa saja, malamnya kita isi dengan qiyamul lail. Maka orang yang paling berbahagia hidupnya di bulan Syawal ini adalah orang yang telah betul-betul memaksimalkan kemarin satu bulan Ramadan yang dilewatinya. Apa yang boleh berbahagia? Puasa, Masya Allah maksimal puasanya, tarawih tak ada tinggal, kemudian berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran, kemudian banyak bersedekah. Artinya betul-betul diisi di Ramadan itu kemarin. Maka dia bersyukur kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita memantapkan syukur kita. Dan ini juga tidak ada tidak bisa lepas daripada acara kita malam ini dengan bulan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira, berbahagia, yaitu dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Maka hari raya Idul Fitri sudah lewat, tapi suasananya masih pada hari ini. Dan ini pada malam hari ini kita buat acara halal bihalal untuk memantapkan sebenarnya nilai-nilai Ramadan dan juga nilai-nilai Idul Fitri kita. Apa hubungannya acara halal bihalal ini dengan nilai Ramadan dan juga dengan nilai Idul Fitri Bapak Ibu sekalian? Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, Ramadan dan Idul Fitri, karena Idul Fitri itu adalah hari bahagia. Yaumul Aid namanya hari raya, maka kita sebut hari raya. Maka di hari itu kita tak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa di hari raya itu. Maka hari itu adalah hari bahagia. Maka disebut Rasulullah yauma aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Namun ada pelajaran yang perlu kita ambil Bapak Ibu sekalian daripada Ramadan dan hari raya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan liswaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan.
Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada kita, tujuan Allah adalah untuk membahagiakan kita, supaya kita bahagia. Dan ini bukan hanya puasa Bapak Ibu sekalian, tapi seluruh syariat yang Allah bebankan kepada kita, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan kita. Contoh sholat Bapak. Sholat ini Bapak Ibu sekalian, itu bukan beban, bukan menyulitkan hidup kita, tetapi sholat itu untuk membuat kita bahagia. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih, hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW dalam masalah sholat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan puncak kebahagiaan hidupku di dalam salat. Ini dibuktikan Bapak Ibu dengan kata-kata Aisyah. Jadi Aisyah itu tahu persis dia di saat apa puncak kebahagiaan Rasulullah di dalam hidupnya. Maka Aisyah itu kan istri Rasulullah SAW. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, ditanya ibu, kira-kira ibu pasti tahu apa yang paling membuat suami ibu paling bahagia dalam hidup ini. Kira-kira kalau ada ibu-ibu ditanya di sini, bu tahu suaminya, apa hal yang membuat suami ibu paling bahagia dalam hidupnya? Saya mau tanya, kira-kira ada nggak ibu-ibu menjawab? Saya tahu persis Pak Ustaz, suami saya itu paling bahagia saat dia sholat. Kira-kira ada ibu menjawab itu? Ada ibu di sini. Ada ibu mengenal suami ibu itu puncak bahagianya ketika di saat dia sholat. Ada? Kenapa senyum-senyum bu? Tidak ada. La ilaha illallah. Aisyah itu pernah ditanya, datang sahabat sama dia. Pertanyaan begini, apa yang paling setelah Rasulullah tinggal wafat? Kemudian datang sahabat bertanya, apa hal yang paling berkesan bagi Aisyah selama kamu hidup dengan Rasulullah SAW? Itu ditanya sahabat. Jadi diceritakan satu malam Rasulullah sudah tidur dengan sudah satu selimut. Jadi sudah berselimut. Tiba-tiba kata Aisyah, Rasulullah duduk. Kemudian Rasulullah minta izin kepadaku. Nah, di sini kata-kata nih. Apa kata Rasulullah? Aisyah, izinkan aku sholat. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sekali inilah kemuliaan keagungan akhlak Rasulullah SAW sampai dengan istrinya. Mau sholat aja dia malam itu permisi dia kepada Aisyah. Karena malam itu adalah hak istri. Tapi zaman sekarang banyak suami kadang sholat kadang-kadang ke masjid, tapi duduk di kedai di warung tidak ada permisi sama istrinya. Duduk aja dia. Rasulullah sholat pun dia minta izin dia. Izinkan aku sholat ya Aisyah. Jawaban Aisyah itu yang paling penting di sini. Apa kata Aisyah kepada Rasulullah saat itu? Ya Rasulullah, silakan. Aku sangat bahagia. Disitulah. Aku sangat bahagia ya Rasulullah, melihatmu melakukan sesuatu yang membuatmu paling bahagia dalam hidupmu. Artinya apa? Aisyah tahu persis Rasulullah itu paling bahagia ketika saat dia sholat. Rasulullah sendiri mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Jadi Rasulullah SAW kalau dia waktu sholat masuk, dia suruh Bilal azan, diingatkannya Bilal. Tapi bahasa redaksi perintah Rasulullah kepada Bilal supaya dia azan, bukan dia bilang hai Bilal azan, sholat mau masuk, sudah masuk. Tapi bahasa Rasulullah dalam hadis yang sahih
Apa kata Rasulullah kepada Bilal? Arihna bis salati ya Bilal. Bahasa Rasulullah menyuruh Bilal azan. Apa itu artinya? Bahagiakan kami dengan salat, hai Bilal. Itu sekalian, maka rugi kalau kita tidak bahagia dengan salat. Ini kalau saya pasti di mana salat itu adalah unsur utama kebahagiaan, maka dia rukun Islam yang utama. Dan dia disyariatkan untuk membahagiakan kita. Kalau tidak bahagia kita dengan sholat, itu dipertanyakan, itu perbaiki terus sampai kita betul-betul bahagia dengan sholat itu. Coba di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah juga menjelaskan, Bapak Ibu, coba nanti Bapak Ibu amati ayat itu. Ayat itu adalah tentang perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, salatlah kamu, itu kedalam arti ayat itu. Tapi ketika kamu hendak salat dan kamu berhadas, jangan langsung salat, enggak boleh. Tapi berwudu dulu, basuh muka kamu, dua tangan, sapu kepala, dan basuh dua kaki. Kalau kamu junub hadas besar, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu berhadas besar, tidak boleh langsung sholat. Mandi dulu, maka tidak sah sholat orang yang berjunub. Mandi dulu kata Allah. Wa in kuntum mardaa ala safari. Kalau kamu sakit dan wudukmu batal, kamu sakit dalam musafir atau wudukmu batal, lalu kamu cari air untuk berwudu, lalu kamu tidak ketemu, maka kamu tayamum. Karena banyak perintah tuh Pak. Ada sholat, sebelum sholat disuruh berwudu, kalau berhadas besar disuruh mandi, kalau tak ada air tayamum. Apa yang menariknya di dalam ayat itu, di ujung ayat itu Allah katakan, merayu kita, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menginginkan dari perintah-perintah itu, dari syariat ini untuk menyulitkan kamu, untuk membebankan kamu, tidak. Kamu disuruh sholat, disuruh wudu, bukan untuk menyulitkan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Tetapi Allah kan pengen nyuruh kamu sholat, wudu apa? Untuk apa gunanya? Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Dan sebelumnya untuk membersihkan kamu, menyempurnakan nikmatnya, supaya kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah Allah yang menyempurnakan nikmatnya. Artinya ini membahagiakan kita. Begitu juga puasa Bapak Ibu sekalian. Puasa itu, jadi kalau orang kita ini beriman Pak ya, bahagia kita sholat itu Pak. Dia kalau Bapak sholat berjamaah, selesai sholat berjamaah itu lapang, ya tak? Tapi coba sholat sendiri di rumah. Ada tak sholat sama sekali, subuh-subuh bangun tiba-tiba sudah masuk subuh sholat isya belum? Kira-kira lapang tak ada? Nanti coba sholat isya berjamaah, subuh nanti bangun berjamaah, keluar masjid coba rasakan lapang. 5 kali bolak-balik ke masjid ini menyenangkan dan membahagiakan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, kita hidup kita tidak seperti orang Barat. Kalau orang Barat terpaksa mereka itu Bapak Ibu. Kenapa? Masalahnya mereka tak ada iman. Mereka sekarang sudah banyak yang ateis, tak percaya Tuhan. Kehidupan mereka itu mencari kebahagiaan itu di mana? Susah mereka cari bahagia. Maka banyak mereka menyimpang untuk mencari kesenangan dalam hidup ini. Terpaksa mereka Pak ya untuk mencari kebahagiaan, kesenangan, menabung 10% dari penghasilan mereka supaya apa? Di ujung tahun waktu cuti nanti mereka bisa jalan ya, mencari kesenangan Pak, mencari kebahagiaan. Karena di mana mereka cari kebahagiaan? Tak ada sholat, tak ada apa? Ateis. Kita Pak ya tak perlu kita Bapak Ibu sekalian mencari kebahagiaan. Di mana sama itu sama. Menyenangkan hati, membuat hati ini pikiran di dada lapang, hati pikiran lapang, tenang.
Kalau kita orang Islam ini 5 kali sehari semalam sholat dengan sholat itu kita bahagia. Pagi datang, zuhur datang, asar datang, Allahu Akbar. Mutajadid, selalu kita perbaharui kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu dengan sholat. Itu saja Bapak Ibu cukup itu sampai mati. Tidak perlu kita jalan-jalan kemana-mana mencari. Pagi Bapak Ibu kalau orang menikmati sholat itu Allahu Akbar, dan dia merasa betul khusyuk, merasa bahwa dia betul-betul bercakap-cakap dengan Allah. Apa puncak kebahagiaan itu? Kita kalau Bapak Ibu kalau diundang presiden di sini 1 kali ketemu seumur hidup bahagia bukan main. Apalagi undangan kehormatan disuruh bicara, silakan minta apa. Itu presiden. Bagaimana kita tiap hari berhadapan dengan Allah? Bagaimana tidak bahagia? Maka rugi orang kalau tak bahagia dengan sholat. Maka kita Bapak Ibu kalau ada orang merasa sulit dengan sholat, merasa terbebani, berarti tidak paham dia dengan syariat sholat. Puasa juga begitu Bapak Ibu, membahagiakan kita. Maka kata Rasulullah, orang puasa itu mendapat semua kebahagiaan. Maka coba belum puasa itu datang, pada Ramadan itu datang, kita sudah bahagia. Maka di mana-mana kita membuat acara namanya marhaban ya. Oh, kumpul kita sama-sama. Menjelang Ramadan kita makan-makan. Biasanya belum makan-makan itu waktu bahagia, senang. Sebab kalau bersedih pada makan-makan kita seperti melayat jenazah, kena ada makan. Kedua lagi bersedih. Tapi kalau makan-makan itu ungkapan bahagia. Maka hari raya itu makan-makan isinya. Keselamat Ramadan, selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Setelah itu bahagia semua. Maka kenapa Bapak Ibu kemarin ada yang jatuh sakit? Padahal terjadi perubahan dasar dalam kehidupan kebiasaan kita sudah sebulan. Ya enggak? Ibu-ibu kemarin coba. Ibu-ibu biasanya kalau buat sarapan jam berapa? Kan setelah subuh. Kemarin puasa kapan buat sahur? Jam 2 bangun. Bayangkan ini. Kan terjadi perubahan drastis. Bapak-bapak sarapan biasanya jam 7, jam 8. Sekarang sahur sebelum subuh. Makan siang kapan? Biasanya subuh. Tak boleh terlambat makan siang. Puasa kemarin sampai maghrib. Tapi ada yang jatuh sakit kemarin. Banyak yang mati ibu-ibu. La ilaha illallah. Nah, ada itu Pak. Ibu-ibu gara-gara masak sahur mati. Dahsyatnya itu. 10 terakhir terjadi lagi perubahan. Ada yang tikap Pak. Siang malam dibenceng. Ada orang yang tikap kalian berapa ambulan. Ada orang yang tikap menjadikan ambulan Pak. Siang malam di situ. Apa masalahnya Pak? Karena semuanya kita laksanakan dengan perubahan. Ibu kemarin ketika sahur senang tak? Kumpul suami bersama anak-anak sama-sama makan. Wow, berbahagianya. Setelah itu pergi ke masjid sama-sama sholat berjamaah. Setelah itu apa? Menjelang menunggu karena perut lapar dia haus. Menjelang menunggu berbuka itu semakin dekat matahari terbenam semakin orang budu dapat makanan itu. Penuh puasa. Jadi puasa itu untuk membahagiakan. Subhanallah. Tidak ada benar capek Pak. Setelah kita berbuka itu, tidak boleh siap-siap tidur istirahat. Malah capek itu. Bekerja juga siang itu, puasa juga, baca Quran juga. Tapi tidak ada benar capek. Siap-siap pula itu mau qiyamul. Dilalui semuanya itu dengan gembira. Rupanya itu Bapak Ibu hidup ini bermasalah apa? Bagaimana kita menanggapi sesuatu dalam kehidupan? Kalau kita anggap beban itu susah. Tapi kalau itu adalah sebuah kebahagiaan yang menyenangkan, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bahagia menyenang apa? Semua rentetannya bahagia itu. Selesai kita Bapak Ibu puasa Ramadan 30 hari. Maka di Idul Fitri ini ada 2. Setiap hari kita bahagia menjelang berbuka. Setelah itu apa? Selesai Ramadan semuanya kita bahagia pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal. Kenapa? Yang membahagiakan kita bukan karena Ramadan pergi Pak. Kalau Ramadan pergi itu sedih kita Bapak Ibu sekalian. Kepergian Ramadan itu sebenarnya apa? Bagi orang beriman subur imannya sedih dia. Tapi kepergian Ramadan itu kenapa kita bahagia?
bukan karena kepergian Ramadan, tetapi selama Ramadan kita telah diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisinya dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Maka di hari Idul Fitri ini Bapak Ibu kita bahagia. Maka kebahagiaan kita itu dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana mengungkapkan kebahagiaan. Maka ada konsep bahagia Bapak Ibu dalam halal bihalal ini saya ingin menjelaskan kepada kita. Kita ini pernah diperintahkan bergembira. Maka hari raya Idul Fitri itu tidak boleh Bapak Ibu keadaan apapun membuat kita tidak bahagia. Maka kalau susah ekonomi, krisis ekonomi, walaupun hari raya itu krisis ekonomi, tak boleh kita tak bahagia. Walaupun ketika itu musim corona, tetap umat Islam harus bahagia. Nah, kemarin ketika 2 tahun corona, hari raya Idul Fitri berhenti. Walaupun tidak boleh sholat hari raya, tapi tetap kita bahagia. Rasulullah SAW juga begitu. Krisis dalam kehidupannya, apalagi itu kan dalam masa-masa luar biasa itu. Karena Madinah itu Bapak Ibu sekalian diserang dari mana dari seluruh Arab. Tapi yang namanya Idul Fitri tetap hari raya dan gembira Rasulullah dan dia ajaknya seluruh sahabatnya. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam di hari raya itu tidak bergembira apapun kondisi. Begitulah syariat hari raya itu. Jadi apa yang kita rayakan ya masalahnya Ramadan. Jadi yang Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat konsep bergembira bahagia dalam hidup ini, apa yang kita bahagiakan sebenarnya dalam hidup ini? Maka Ramadan mengajarkan kepada kita dengan Idul Fitri yang kita bahagiakan itu Bapak Ibu sekalian karena kita berhasil dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan syariatnya. Itulah hakikat kebahagiaan dalam hidup ini. Maka Ramadan membuat kita bisa berpuasa, bahagia kita. Perintah-perintah Allah kita laksanakan, bahagia kita. Larangan-larangan Allah bisa kita jauhi selama Ramadan, maka kita Idul Fitri kita rayakan. Kenapa? Karena kita bisa menegakkan syariat. Maka begitu juga Bapak Ibu sekalian. Apa membahagiakan Bapak Ibu sekalian? Maka seorang suami akan bahagia kalau dia mendapatkan istrinya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Maka akan bahagia Bapak, akan senang Bapak kalau melihat istri. Tiba waktu sholat dia sholat, tiba puasa dia puasa, dan dia taat kepada suami. Dia Masya Allah rajin baca Quran. Tapi coba Bapak, kalau dapat istri tak peduli sholat, tak peduli puasa, kira-kira bahagia Pak? Dapat istri tak sholat, bahagia Pak? Tak pusing Bapak. Tak peduli Ramadan puasa. Padahal enggak haid dia, enggak nifas, tak ada puasa dia. Makan aja depan bapak dia. Kira di mana? Begitu juga anak, dapat anak yang ada taat kepada Allah, tak ada taat kepada Rasulullah. Bagaimana bahagia Bu? Tapi kalau dapat anak, Masya Allah, pas azan langsung dia siap-siap wudu dia, pakai sarung dia, Masya Allah. Diciumnya Pak, tangan bapak dan saya ke masjid dulu. Wow. Setelah itu apa? Bapak disuruh dia baca Quran dan taatnya patuhnya kepada orang tua luar biasa. Kira-kira kalau punya anak seperti itu bahagia tak? Masya Allah. Hilang capek yang seribu itu. Gayanya apa? Belum kita masuk surga lah saja dunia ini. Kenapa kebahagiaan orang beriman letaknya sejauh mana kita menegakkan syariat Allah? Itulah yang diajarkan. Apa ada Ramadan, ada hari raya. Itu kita rayakan. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana cara kita mengungkapkan kebahagiaan? Itu diajarkan juga oleh hari raya kepada kita. Maka pertama sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbahagia, bergembira, setelah kita menyelaksanakan. Kalau di sini di RW sini, saya yakin ini Pak RW. Kalau Pak RW bahagia, Pak RW kira-kira ada Pak RT. Kalau seandainya sekitar RW di sini banyak sekali judi, banyak narkoba, bahagia Pak RW. Kemudian masjid kosong, setiap sholat cuma apa? Imam dengan muazzin aja, kira-kira bahagia? Tapi coba masjid satu RW ini 5 masjid melimpah oleh jemaah, kira-kira senang Pak RW enggak? Allah, Pak RW yang paling bahagia itu. Karena masyarakatnya taat. Luar biasa Pak. Itulah inti agama ini, membahagiakan. Tapi kalau di solusinya judi, solusi ini judi, solusi ini
tegak ketika itu kebahagiaan. Kita punya semua anak, tetangga. Cuma tetangga Bapak Ibu tidak beragama, oh stres kita. Gitu juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pemimpin, punya presiden, menteri, anggota dewan, apa semua jujur, amanah, taat, takwa, kira-kira gimana? Bahagia Bapak Ibu sekalian, Masya Allah punya presiden takwa, tak pernah bohong, jujur, penyayang, tak pernah zalimi. Kira-kira kalau punya presiden begitu gimana? Tapi kalau punya presiden penipu, gimana kira-kira? Stres kita Bapak Ibu. Umpamanya punya kedua anggota dewan menanyakan turun aja dia, kira-kira gimana? Tiba pemilu baru datang dia, kasih sembako. Astagfirullah. Masa itu ditipu-tipunya kita. Stres Bapak Ibu. Memang tahu kan kalau orang tidak. Bahkan kalau seandainya syariat Allah dijaga, Allahu Akbar, semua bahagia Pak. Karena semua syariat itu yang diperintah yang baik-baik semua. Yang dilarang itu yang menyengsarakan kita semua. Agama itu memerintahkan apa? Amanah. Masya Allah. Kalau orang kita hadapi orang amanah Pak, di mana saja senang kita Pak. Dapat istri yang amanah, bahagia suami. Dapat anak-anak yang amanah, dapat pemimpin yang amanah, dapat tetangga yang amanah. Allahu Akbar. Pedagang yang amanah. Ya Allah, Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak, ada pula orang yang musuhi agama ini. Itu dia dari kita. Di kalau ada orang musuh agama apa? Itu berarti setan itu Bapak Ibu. Kepengen orang ini kita semua orang ini jadi setan. Kalau musuhi agama Pak. Jangan bawa-bawa agama katanya. Astagfirullahaladzim. Agama ini perintahnya semua yang coba lihat perintahnya. Ada yang tidak baik. Yang dilarang semuanya. Kenapa dilarang? Karena itu adalah keji. Karena itu adalah buruk. Maka larangan agama kita ini buah Bapak Ibu sekalian. Kandungannya. Kenapa dilarang oleh Allah? Pertama sekali karena dia memberi mudarat dan bahaya untuk kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, karena dia mengandung mafasid. Akhirnya katanya jangan berbicara agama dan bawa-bawa agama. Astagfirullahaladzim. Ini berbahaya Bapak Ibu. Padahal agama inilah puncak kebahagiaan kita. Dia jatuh Bapak Ibu yang benar komentar manusia-manusia yang kadang-kadang mewakili iblis Bapak Ibu. Dan bawa-bawa agama. Kita ini hidup 100% agama. Melangkah kita kepada agama. Dan kita diperintahkan masuk agama ini tidak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi dengan istri agama dasarnya. Bagaimana dengan anak agama dasarnya? Dengan tetangga agama dasarnya. Coba kalau kita mewujudkan perintah agama dengan tetangga, apa perintah agama? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, jangan sakiti tetangganya sama sekali. Maka haram hukumnya menyakiti. Berarti apa yang disuruh? Wa bil walidaini ihsana wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi. Coba berbuat baik kepada tetangga itu Allah samakan dengan 3 perintah. Pertama, beribadahlah kamu hanya kepada Allah, dan kepada dua orang tua kamu harus berbuat baik, dan berbuat baik kepada tetangga. Masya Allah. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira bagaimana kehidupan sosial kita? Itu perintah agama. Pak, kalau seandainya perintah ini diwujudkan di seluruh masyarakat kita, kira-kira gimana negara ini? Ada kadang-kadang mau bawa agama katanya. Astagfirullah. Jadi kepengen bagaimana hidup ini? Agama itu mengatur tetangga. Agama itu mengatur keluarga. Agama itu mengatur Bapak Ibu semuanya, sampai politik Bapak Ibu, memilih pemimpin, jangan sembarang. Agama dasarnya. Pastikan agama. Udah mengerti agama Pak? Yang menderita kita nanti. Ibu sekalian subhanallah. Saya ini ngaji lama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau saya tetes dari mata saya, karena agama kita ini indah sekali.
tahu itu punya akal atau tidak. Tapi kalau saya memaklumi kebodohannya, kita pelajari agama kita ini tidak terapkan Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi memang Pak, agama tidak memberi peluang kepada manusia-manusia zalim. Betul. Agama tidak memberi peluang kepada manusia zalim. Zalimnya orang sekadar. Maka kalau dia mencuri potong tangannya. Kalau dia membunuh juga dibunuh. Gitu. Barangkali kalau ada orang-orang zalim tidak mau dia beragama karena dia tak bisa dan kuasa menzalimi orang. Karena agama yang akan membatasi. Luar biasa agama. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Saya kembali kepada masalah Ramadan dan Idul Fitri. Jadi kalau Ramadan itu kemarin kenapa kita Bapak Ibu sekalian berbahagia karena kita Bapak Ibu sekalian melaksanakan perintah Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah menjauhi segala larangan Allah. Itu yang disebut dengan takwa. Maka kemarin puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi hidup ini sebenarnya yang menjadi inti Bapak Ibu sekalian. Untuk apa Allah berikan kehidupan ini kepada kita? Untuk apa Allah berikan nikmat ini kepada kita? Allah beri gratis semuanya, berapa mahal harganya? Maka Bapak Ibu tundukkan hidup ini kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia tidak bisa ngasih apa-apa sama kita. Dia tidak bisa buat apa-apa untuk kita. Dia mata kita yang kita gunakan ini siapa buat? Bos kita, atasan kita yang buat. Kadang-kadang Allah memanggil kita sholat, asal orang nggak dengar aja dia. Tapi kalau bosnya manggil, telinga itu memang dia bosnya telinga yang buat itu. La ilaha illallah. Sebabnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Untuk Allah. Jangan dibuat untuk orang. Maka Ibu, hidup ini jangan mau ditertak oleh orang, ditakuti oleh orang. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ditakuti, nanti kita nanti. Oleh karena itu hidup untuk Allah, hidup untuk agama Allah. Maka pagi-pagi kita bilang raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu sekalian, maka ketakwaan itu sebenarnya inti. Maka karena kita dalam membuat di Idul Fitri ini selalu kita berdoa minal aidina wal faizin, supaya kita semua ini termasuk orang-orang yang menang. Kemenangan dalam hidup kita ini, kesuksesan letaknya Bapak Ibu adalah di dalam takwa. Jadi siapa yang sukses sebenarnya hidupnya ini dalam kehidupannya? Orang yang sukses itu adalah orang yang bertakwa. Jangan itu Bapak Ibu, bukan gelar. Saya doktor sukses, enggak. Bukan dapat gelar doktor. Yang profesor Padel dapat gelar profesor sukses, no. Bukan itu yang sukses. Ada di sini orang yang kaya bermiliar-miliar di pesikonya sukses, bukan itu. Maka kalau Bapak Ibu ukuran sukses adalah harta, maka siapa yang paling kaya di dunia ini? Yang Allah ceritakan dalam Quran. Ada namanya Qorun. Siapa namanya? Qorun, Pak. Di kalau Bapak gali apa namanya di rumah Bapak itu dapat emas dalamnya, dapat harta, sampai tersimpan di bumi itu semuanya harta Qorun itu. Begitulah hebat kaya Qorun itu. Jadi saya mau tanya Bapak Ibu di sini, siapa Bapak Ibu yang menamakan anaknya Qorun? Ada? Ada. Di PRW ada namanya Qorun sini kok? Tapi aku tak dikasih nama Qorun. Kalau Bapak dari senang harta, ukuran kesuksesan itu harta, kasih nama anak itu Qorun supaya dia jadi orang. Tapi saya tak ada jadi Qorun ini. Kalau Bapak menyapa sukses itu Bapak ukur sejauh mana anak kita menjabat ini jadi ini. Itu bukan kesuksesan. Orang yang paling hebat jabatan diceritakan dalam Quran siapa? Fir'aun. Sampai sujud orang, sampai kena saking hebatnya, sampai tergiur di makan, sampai dia ngaku Tuhan memang. Itu kan kenapa dia sampai ngaku Tuhan, saking dia merasa berkuasanya. Nah, kalau jabatan menjadi ukuran kesuksesan Bapak Ibu, menjabat ini Pak.
maka yang paling hebat jabatannya Fir'aun. Maka bapak kalau ingin anak nanti menjadi pejabat, maka namakan Fir'aun. Ada namanya. Pernah di sini ada namanya Fir'aun. Umur itu Fir'aun sini. Astagfirullah. Fir'aun. Itu sudah. Apa masalahnya? Karena ukuran bukan itu, Pak. Fir'aun kekuasaannya tapi semua manusia melaknatnya. Semua orang mendengar nama Korun itu benci orang. Padahal kekayaannya, itulah ukuran kehidupan Bapak Ibu sekalian. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Maka kalau sukses, manusia sukses itu dalam Quran. Coba baca Quran. Sukses itu Bapak Ibu ada kata-kata muflihun. Kita ini kan suruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sukses. Maka kita orang beriman ini wajib sukses. Tidak boleh tidak sukses. Maka Allah tidak kepengen kita menjadi orang beriman dan orang taat beragama lalu jadi orang yang gagal. Tak boleh. Apa definisi sukses itu Pak Ustaz? Sukses itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada katanya aflaha. Maka hayya 'alal falah, muflihun. Kita punya PJ wali kota namanya muflihun. Sukses. Bapak sekalian, muflihun itu harus sukses artinya Pak. Coba cari kata-kata qad aflaha al-mu'minun, sukseslah orang-orang beriman. Apa itu sekali? Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat qad aflaha al-mu'minun, sukses orang beriman. Apa makna sukses? Makna sukses itu kata Ibnu Abbas adalah mendapatkan, meraih semua apa yang kita mau dalam kehidupan ini dan terhindar daripada yang tidak kita mau. Jadi semua kita ini Pak punya mau dan ada yang tidak kita mau. Sekarang Bapak Ibu semuanya kepengen makan enak-enak, tapi kepengen sakit? Enggak. Makan enak-enak tapi tidak kepengen kena kolesterol tinggi. Tak pernah tak ingin kena kencing mak. Tapi makan enak-enak, tapi setelah itu masuk rumah sakit. Itu sukses itu. Semuanya kalau saya tanya kepengen banyak duit kan? Semua kepengen banyak duit. Berapa? Tidak bisa dihitung. Kalau bisa apa? Bukan baru ini punya kita semua. Semua orang ngontrak ke bank kita. Kalau bisa, boleh tanya selera kita tuh Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua orang kepengen punya duit, dapat duit yang dicita-citakannya, tapi dia tak kepengen di penjara. Kalau ada orang saya kepengen duit 5 miliar. Dapat 5 miliar. Setelah itu masuk penjara. Sukses itu. Jadi yang sukses itu kata Ibnu Abbas mendapatkan apa yang kita mau dan terhindar dari yang tidak kita. Itu baru. Maka kalau kaya di dunia ini besok di akhirat masuk neraka. Sukses itu. Gelar profesor besok di akhirat masuk neraka. Sukses itu. Jabatan macam-macam sampai eselon semua eselon yang pernah jabat. Ujung-ujungnya akhirat besok masuk jahanam. Itu sukses. Maka sukses itu dapat apa yang kita mau, terhindar daripada yang tidak kita mau. Cuma Bapak Ibu sekalian, pertanyaan, apa kita mau dalam kehidupan ini? Dan ini kita sebut keresahan banyaknya. Tapi Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas, orang beriman itu maunya cuma satu, supaya kita sukses. Karena orang beriman wajib sukses semua. Yang mau kita itu diatur oleh agama. Orang beriman itu dalam hidupnya maunya cuma satu. Kalau ditanya nanti Bapak Ibu masalah dunia banyak. Bapak punya rumah, maunya rumahnya bagaimana? Kalau bisa besar, kamarnya 2 kubu, semuanya ada AC, kemudian apa? Masya Allah ada taman. Kan kalau disebut itu Pak, berjilid-jilid kubunya habis-habis itu. Itu rumahnya baru. Kau pengen punya duit gimana? Itu hidup tapi Bapak Ibu Masya Allah, itu stres kita dibuatnya. Maka dunia ini Pak stres kita dibuatnya. Oleh karena itu maunya kita itu diatur oleh agama. Subhanallah. Orang beriman itu cuma satu maunya.
dan yang tidak dimaui orang beriman itu cuma satu. Maka sejauh mana tingkat kesuksesan kita, sejauh mana kita mewujudkan yang satu ini dan terhindar dari yang satu ini. Itulah yang kita ulang-ulang kemarin di bulan Ramadan doa kita. Bapak Ibu mungkin tidak menyadari itu lebih banyak doa kita baca kemarin bulan Ramadan. Dan itu juga Imam selalu membaca doa itu. Apa yang kita mau dalam hidup ini, orang beriman cuma satu kemauan dalam hidup ini, yaitu apa? Dia hidup sesuai dengan maunya Allah. Itu aja. Apa maunya Allah? Itulah yang kita mau cuma. Oleh karena itu mau Bapak, tapi Allah tak mau. Bapak juga langgar. Enggak. Banyak hal kita mau Pak. Ingat kita, Allah tak mau. Oleh karena itu apa? Kita lawan itu. Maka Pak, maunya subuh-subuh pagi-pagi itu tidur, ya kan? Tapi Allah mau kita Pak, bangun as-salatu khairum minan naum. walaupun gini-gini mata, bangkit kita Pak. Kenapa? Saya mau, Allah mau. Hidup saya harus apa maunya Allah. Karena sukses kita tergantung sejauh mana kita mewujudkan apa maunya Allah. Maka kita mau apapun jabatan kita, mau apapun profesi kita, silakan, tidak ada masalah. Bukan dilarang dalam agama kita berjabatan tinggi, bertitel-titel silakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kuncinya satu, hidup sesuai dengan maunya Allah. Kemudian yang tidak kita mau apa? Semua yang tidak dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Allah tak mau begini, itulah sebabnya manusia yang paling cerdas kata Rasulullah SAW. Apa definisi cerdas? Bukan orang yang menguasai ini, bertindak. Orang cerdas itu kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut. Manusia cerdas itu adalah manusia yang mampu menundukkan seluruh kehidupannya kepada maunya Allah. Apa cerdas atau tidak? Sejauh mana kita mampu menundukkan kehidupan kita ini, nafsu kita, keinginan kita kepada apa maunya Allah, itulah ukuran kesuksesan dan kecerdasan kita. Orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ini semuanya tersimpul dalam kalimat takwa. Maka kemarin Ramadan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya memohon kepadamu ridho dan berujung kepada surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan-nar, dan kami berlindung daripada kemarahan-Nya, murka. Allah punya berarti apa? Allah ada kemurkaan sama kita. Jadi jangan lakukan apa yang tidak dimaui Allah. Marah Allah nanti. Maka kita berlindung daripada marahnya Allah. Dan juga apa? Marahnya Allah berujung kepada neraka. Maka kita wa na'udzubika min sakhatika wan-nar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu semuanya ini tersimpul dalam kalimat takwa. Maka Ramadan itu kemarin mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Hidup ini Bapak Ibu menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah. Maka di dalam Al-Quran apabila ada kata takwa, pasti di situ sukses. Coba kita dengarkan umpamanya di awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa wujud ayat itu? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Artinya apa? Quran ini tidak dilakukan turun dari Allah sebagai pedoman hidup bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu mereka lah orang-orang yang sukses. Coba kita lihat baca dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj falaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti kamu sukses. Coba. Itu Allah itu pasti kamu sukses. Kemudian coba dengarkan lagi ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, pasti kamu sukses. Coba dengarkan lagi di akhir surah Ali Imran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu
wattaqullah la'allakum tuflihun. Asal ada kata muflihun pasti takwa. Maka kemarin Ramadan itu sebulan kita dididik supaya menjadi orang sopan. Maka doa kita minal faizin. Faizin itu dari kata faza. Siapa yang faza? Orang bertakwa. Dengarkan apa kata Allah dalam Al-Quran. Maka definisi sukses itu Pak, jangan cari di buku-buku ditulis dari manusia Pak. Jangan. Baca Quran. Di situ definisi sukses. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dahsyat. Apa arti ayat itu? Itu definisi sukses. Jadi sukses di dunia itu definisinya Bapak Ibu, barang siapa yang hidup dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itulah manusia yang mencapai kesuksesan fauzan azima, kesuksesan yang gemilang. Allah katakan gemilang fauzan azima. Siapa yang sukses fauzan azima? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang hidup dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah makna takwa. Coba kita lihat kalau sukses di akidah apa mana? Jadi sukses itu ada dua, sukses di dunia, sukses di akhirat. Kalau sukses di akhirat apa definisinya? Dengarkan firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Faza katanya faza itu dalam bahasa Arab sukses, pemenang. Maka disebut minal faizin. Siapa yang sukses menang itu? Waman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhi daripada siksa neraka dan dia langsung dimasukkan ke dalam surga, itulah manusia yang sukses. Berarti kalau apa definisi sukses Pak? Kamu tanya sukses di dunia atau sukses di akhirat? Sukses dunia akhirat. Kalau di dunia definisi sukses, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau sukses di akhirat apa definisinya? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Sudah ada dalam Quran semuanya Bapak Ibu. Sebabnya Pak, tatanan sosial bagaimana hidup Pak. Tidak perlu kita baca buku orang, baca Quran. Disuruh kita baca Quran. Lengkap Pak. Wow. Mungkin kita tak perlu. Kemarin Ramadan baca Quran. Kalau Bapak Ibu sifat orang bertakwa, sekarang saya ingin menjelaskan sifat orang bertakwa dalam agama. Maka orang bertakwa itu Bapak Ibu, jadi melaksanakan perintah Allah dan perintah Allah ini ada dua posisinya. Ada dalam hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita dengan sesama. Maka Bapak Ibu sekalian, tak cukup bahwa kita ini disebut orang bertakwa yang sukses kalau hanya kita memperhatikan aturan-aturan yang mana itu mengatur hablum minallah. Karena Allah punya aturan bukan hanya mengatur bagaimana kita dengannya hablum minallah, tetapi Allah juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama. Baru kita disebut bertakwa kalau kedua-duanya itu kita wujudkan hablum minannas, hablum minallah wa hablum minannas. Maka sifat orang bertakwa itu dalam Al-Quran ada yang hablum minallah, ada hablum minannas. Maka saya ingin mengupas terakhir Bapak Ibu sekalian, apa sifat orang bertakwa dalam hablum minannas. Ini kita ingin buat acara hari ini. Kalau hablum minallah, Masya Allah, itu dengan beribadah-ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi hablum minannas, dengarkan sifat orang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegera dan berlomba-lombalah kamu meraih keampunan Tuhanmu dan untuk meraih surganya, yang mana keampunan Allah dan surganya Allah hanya Allah peruntukkan dan Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa.
Setelah itu Allah menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa. Tapi dalam ayat ini dalam surah Ali Imran ini Allah menjelaskan sifat orang bertakwa dalam perihal hablum minan nas. Jadi hubungan kita sesama kita ini sudah bertakwa kita atau tidak, Bapak Ibu? Mari kita dengarkan, kita kupas sedikit. Pertama, apa sifat bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang bertakwa itu sifat pertamanya dalam hubungan sesama, dia itu orang yang suka memberi, suka berinfak, baik di kala senang atau di kala susah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kemarin kita setelah habis Ramadan, maka kita mau menjadi orang bertakwa, maka wujudkan ketakwaan kita itu dengan hablum minan nas. Pertama apa? Memberi. Maka kemarin kita semuanya membayar zakat fitrah. Wow. Setelah itu apa? Bapak Ibu wujudkan, nampakkan bahwa Bapak Ibu bertakwa, maka semua kita memberi kemarin. Tak ada Bapak Ibu mungkin semiskin apapun Bapak Ibu di sini, ada Bapak Ibu tidak menyiapkan kue raya kemarin. Masya Allah, semua memberi. Susah atau senang, lapang atau sulit, atau semuanya Masya Allah. Jadi mental orang bertakwa itu, kalau dia sudah bertakwa Bapak Ibu, mental memberi, bukan mental meminta, apalagi bukan mental Bapak Ibu menerima, apalagi mental meminta-minta. Kalau ada orang mentalnya mental menerima, itu ketakwaannya belum sempurna dalam hubungan dengan manusia. Tapi mental itu memang memberi. Susah pun dia pikir bahwa dia harus memberi. Masya Allah. Itu kalau semua orang beriman ini mentalnya mental memberi, luar biasa. Itu dididik pada Ramadan kemarin sama kita. Coba Bapak Ibu, kemarin kita lapar, kita haus, Masya Allah, rasa lapar kita rasakan. Biasanya kalau orang kelaparan Bapak Ibu, bakhil dia simpan duitnya. Tetapi apa yang terjadi kemarin? Kita rasa lapar, kita rasa haus, malah bersedekah semakin banyak. Maka sedekah yang terkumpul paling banyak di bulan apa? Bulan Ramadan. Maka ada Pak ya, Direktur BI datang kepada saya, Pak Ustaz, saya ragu di umat Islam ini benar puasanya atau tidak. Itu katanya sama saya. Karena Direktur BI ini Pak belajarnya di ekonomi Amerika, bukan ekonomi syariah. Jadi cara pandangnya berbeda. Ditanya sama saya, Pak Ustaz, saya ragu di umat Islam ini puasanya benar atau tidak ini? Kenapa Bapak ragukan? Saya bilang, begini Pak Ustaz, coba Bapak Ustaz, maka ini banyak koran sama saya Pak. Jadi Pak Ustaz, data-data, kalau sudah masuk bulan Ramadan, permintaan kepada bahan-bahan pokok makanan meningkat atau menurun? Kalau kita Ramadan meningkat atau menurun Pak? Meningkat sampai 3 kali 4 kali lipat Pak. Maka Pak, ini bulan makan, ini atau bulan puasa katanya. Yang seharusnya kalau puasa, coba lagi ke ekonomi. Setuju Bapak? Bapak Ibu kalau diskusi dengan dia, termakan Bapak Ibu tuh. Iya benar puasa kita ini. Kok masa meningkat? Bahkan pemerintah mewaspadai, jangan sampai kebutuhan bahan pokok kenapa meningkat Bapak Ibu. Lalu saya bilang begini, Pak, kalau saya malah sebaliknya, kalau Bapak menilai puasa mereka itu, mempertanyakan puasa mereka atau tidak, benar puasa mereka atau tidak, karena meningkat apa permintaan kepada bahan pokok, Bapak ragukan. Malah saya sebaliknya, kalau tidak meningkat permintaan kepada bahan pokok, maka saya pertanyakan puasa mereka benar atau tidak. Kalau tidak meningkat, malah dengan meningkat itu menunjukkan bahwa puasa mereka benar. Kenapa? Tahu nggak Bapak? Bapak tak tahu filosofi puasa itu. Memang kita menahan makan, menahan minum, karena yang diperintahkan ketika itu, ketika kita puasa, supaya lebih banyak memberi. Jadi mereka itu, kenapa permintaan makanan itu meningkat? Bukan untuk dimakan, tetapi untuk dibagi-bagi. Maka sebab itu saya kalau di Saudi dulu di Madinah, ada orang kaya itu setiap hari 1 kontainer dia menyediakan makanan dengan kambingnya,
dengan nasinya untuk membukakan orang puasa. Padahal kalau dia tak akan jual sesuatu mungkin, tapi dia menyediakan makanan untuk orang banyak sampai repot. Maka mana orang-orang kaya memborong berton-ton beras untuk apa? Maka permintaan itu begitu. Kenapa? Ada di situ rasa memberinya. Ketika itu Bapak Ibu pilih takwa, maka orang bertakwa itu orang yang memberi jiwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Saya kalau tanya ibu-ibu bapak senang kepada orang yang suka memberi atau suka meminta? Hah? Kalau ada ibu-ibu punya tetangga, setiap hari datang sama ibu, cuma tanya ibu nih, Assalamualaikum, Bu, kebetulan di rumah tidak ada gula, Bu, minta Bu. Nah, pagi kita gula dia. Ada di siaran lagi, Assalamualaikum, Bu, aduh di rumah tidak ada kelapa, minta berapa kelapa dia. Malam nanti, Assalamualaikum, Bu, kebetulan kopi tidak ada di rumah, suami saya mau kopi, minta kopi. Ibu, kalau ada tetangga begitu, berapa kali mungkin buka tapi itu dia. Ibu kan cerita, saya punya tetangga baik sekali, tiap hari minta, gitu. Orang baik itu orang suka memberi. Tapi coba ibu-ibu bapak punya tetangga, Assalamualaikum, pagi-pagi, Bu, ini saya buat lontong pagi ini untuk ini untuk anak-anak. 5 piring diantarkan tiap pagi. Nah, siang nanti Assalamualaikum, Bu, kebetulan saya siang ini buat rendang. Ini rendang untuk anak-anak. Masya Allah. Sore nanti apa? Assalamualaikum, Bu, sore ini saya kebetulan buat kue bolu. Ini untuk anak-anak. Tiap hari dia datang ngasih. Kira-kira Bu, udah punya tetangga seperti ini gimana kira-kira? Dibukakan pintu dari itu. Buka lebar-lebar. Dan ibu cerita kemana-mana tentang tetangga ibu. Berapa? Saya punya tetangga apa? Masya Allah, baik. Kenapa? Karena kalau kita banyak tertipu kadang-kadang, kenapa? Ada kota dewan kelihatan baik, kenapa? Karena mau pilkada bagi-bagi. Diperlihatkannya buat yang suka memberi. Emang begitu. Orang memberi itu Bapak Ibu disukai. Maka Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Orang baik itu adalah orang yang suka memberi, bukan orang suka meminta. Jadi Bapak Ibu sekalian makan mental orang takwa itu, mentalnya mental memberi. Jadi kata Syekh Mutawalli Syarawi begini, kalau kita mau tahu siapa yang bertakwa siapa tidak bertakwa, coba lihat hati kita. Begini barometernya. Coba lihat hati kita. Apabila kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini ahli dunia atau ahli surga? Kalau ahli surga itu apa? Dia itu bahagianya ketika bisa memberi kepada orang lain. Maka ketika di saat memberi, lebih berbahagia hatinya ketika memberi ketimbang dia menerima. Tapi kalau lebih bahagia menerima daripada memberi, itu berarti itu ahlul dunia. Sekarang kalau Bapak Ibu nih, mana lebih bahagia hati ibu? Ketika menerima atau ketika memberi? Saya Pak pergi ke Brunei. Ini Brunei. Ini barangkali beda orang Islam Indonesia dengan orang Islam Brunei. Jadi saya ketika itu penelitian ke Brunei Pak. Penelitian saya tentang zakat. Disertasi saya juga tentang zakat. Jadi datang saya ke Basnas sana. Setelah kita di Dewan Zakatnya. Kan kata orang di Brunei tidak ada orang miskin. Datang saya ke Basnas, saya ke Dewannya. Betul tak? Tidak ada orang miskin di sini. Pak, apa kata Dewan Zakat? Saya tanya. Betul di sini tidak ada orang miskin. Apa kata Dewan Zakat? Banyak orang miskin di sini Pak. Banyak sekali. Bukan diceritakan. Ada sungai banyak buaya di situ di Brunei. Itu banyak sekali yang tinggal di sungai. Rumahnya tempat sedar. Itu di pinggiran sungai, di atas sungai itu. Dan itu raja kadang-kadang ngasih buah mereka, macam-macam tak mau mereka. Dikasih di atas darah, dibangunkan rumah dengan segala macam. Tak mau mereka pindah. Jadi begini kata Dewan Zakat itu begini. Tapi Pak di sini kami susah mendata orang miskin. Orang miskin banyak, tapi mendata orang miskin susah. Karena tak
sendiri yang memberikan rekom bahwa dia miskin, baru kami bisa tahu. Tapi kalau diharapkan mereka ngaku miskin dan mereka suruh ngambil zakat, akan ada orang datang ke sini ngambil zakat. Nah, kalau Indonesia gimana kira-kira? Inilah mental. Kadang sudah kaya pun dia mentalnya memang mental begini. Ngaku juga BLT itu orang miskin, malah dia udah ini masalahnya apa? Nilai takwa. Orang bertakwa malu ngaku miskin walaupun dia sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Pak ya kaya miskin itu kata Rasulullah bukan ukurannya harta, tetapi kaya miskin itu sebenarnya maka ada orang yang mentalnya memang mental miskin Pak. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang manusia duit sudah bertriliun masih korupsi juga Pak. Itu orang miskin. Yang miskinnya Pak puas-puas makan ratus tamak segala macam ini. Tapi ada para Bapak Ibu sekalian hidup apa adanya. Tapi subhanallah hidup tenteram. Bapak Ibu sekalian itu yang pertama. Yang kedua, apa sifat orang bertakwa kata Allah? Wal kaziminal ghaiza. Orang yang tidak pernah menyimpan sakit hati kepada sesama. Kalau Bapak Ibu saya tanya, masih ada kita yang kira-kira ini yang menyimpan sakit hati? Kalau ada yang masih menyimpan sakit hati, ada nilai takwa belum? Maka Idul Fitri dia harus bersih dari sakit hati pada suami, pada istri, pada orang tua, pada saudara. Wal kaziminal ghaiza. Dan Bapak Ibu sekalian apalagi wal afina 'anil nas, yaitu suka memaafkan. Jadi ada sakit hati yang ada pada dirinya suka memaafkan dosa orang lain. Maka Bapak Ibu saya di sini ingin sedikit menjelaskan kenapa yang dipuji Allah di dalam ayat ini orang yang memaafkan. Kenapa bukan orang yang minta maaf? Kenapa ya? Ini menjadi pertanyaan yang sering. Kenapa Pak Ustaz? Ini kok orang yang suka memaafkan yang dipuji? Kenapa bukan orang yang minta maaf? Bapak Ibu sekalian, ini cara Allah luar biasa kepada kita. Karena Bapak Ibu dosa kepada Allah bisa kita Bapak Ibu selesaikan dengan tobat nasuha. Tapi dosa kepada sesama, memfitnah, membohongi orang, menggunjing orang, Bapak Ibu kita harus minta relakan, minta maaf sama dia, baru Allah ampunkan dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah tidak kepingin kita ini berdosa. Allah kepingin memasukkan kita ini semuanya ke dalam surga. Oleh karena itu semua kita dituntut oleh Allah menjadi pemaaf. Maka tak boleh kita Bapak Ibu menunggu orang minta maaf dulu baru kita maafkan. Itu tidak bertakwa. Orang bertakwa kalau ada orang yang salah kepadanya, tidak ditunggunya orang itu minta maaf, tapi jauh-jauh dia sudah memaafkan. Maka ditunggu. Kenapa Bapak Ibu? Subhanallah, saya mau tanya Bapak Ibu, kita kan banyak menguji orang. Terus saya tanya siapa kemarin yang hadir ini 30 hari puasa kemarin tidak ada menceritain orang sama sekali. Coba tunjuk. Tidak ada menguji orang sama sekali. Ada? Siapa Bapak Ibu yang tidak pernah bohong sama sekali 30 hari puasa kemarin? Ada? Bapak Ibu, maka Allah sayang sama kita. Lagi Ustaz ini banyak bicara banyak dosa, banyak bicara banyak bohong kan? Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Allah ingin semua kita ini bebas dari dosa. Maka dituntut semua orang harus menjadi pemaaf. Kenapa Bapak Ibu? Kalau sebab Allah suruh kita baru mengampunkan dosa kita, kita datangi setiap orang yang pernah kita tipu, yang kita bohongi, yang kita gunjing. Bisa Bapak Ibu mendatangi semua mereka? Ada mereka meninggal, ada mereka yang jauh. Apalagi kita gunjing itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian orang tak bisa ditemui, tapi kita gunjing, kita riba dia. Bapak Ibu sekalian, tapi Allah punya cara bagaimana membersihkan kita. Disuruh semua orang, semua kita ini menjadi pemaaf. Maka kadang-kadang Bapak Ibu menjelang meninggal dunia khawatir kita. Karena banyak orang yang pernah kita bohongi, banyak orang yang kita gunjing apa. Tiba-tiba di akhirat besok Pak,
bersih kita dari dosa. Ada dosa-dosa itu semua. Rupanya semua orang yang pernah kita bohongi, yang pernah kita gunjing, mereka sudah karena mereka ingin mewujudkan nilai takwa dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian, Allah menghubungkan dosa kita kepada Allah banyak, tapi Allah menghubungkan, mengikat. Kapan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Itu diikat oleh Allah sejauh mana kita bisa memaafkan dosa kesalahan saudara-saudara kita. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam ayat yang saya baca tadi, ada pernah Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar punya kasus yang menimpa dirinya dan keluarga Rasulullah. Aisyah pernah dituduh berselingkuh dengan seseorang. Maka namanya ini hadisul ifki. Itu Allah ceritakan dalam surah An-Nur. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ikut Bapak Ibu menyebarkan berita-berita bohong tentang Abu Bakar, tentang Aisyah. Itu orang-orang lemah, orang-orang fakir, yang mana Abu Bakar Siddiq yang selama ini memelajahi mereka. Jadi Abu Bakar selalu memberikan pelajaran tiap minggu. Tiba-tiba difitnahnya keluarga Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ketika itu bersumpah, saya tak akan kasih lagi kalian belanja. Maka di stop oleh Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Abu Bakar bersumpah gara-gara kesalahan orang-orang fakir itu, lalu di stopnya pemberian dia kepada mereka, lalu turun ayat menegur Abu Bakar. Hai Abu Bakar, jangan kamu tahan rezeki yang Allah berikan kepada kamu untuk kamu berikan kepada mereka gara-gara dosa mereka. Maafkan mereka, ampuni mereka. Apa kata Allah kepada Abu Bakar? Ada tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Tidakkah mau kamu hai Abu Bakar, Allah ampunkan dosa-dosamu hai Abu Bakar? Mendengar ayat itu Bapak Ibu dibacakan Rasulullah, dan itu berkenaan dengan kehidupannya, dan juga itu semuanya untuk kita bersama. Kalau ada orang yang salah, jangan sampai kita tidak maafkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah katakan, tidakkah mau kamu Allah ampunkan dosa-dosamu? Kalau mau Allah ampunkan dosa-dosamu, maafkan seluruh kesalahan saudara-saudara. Maka dari ayat ini diambil kaidah oleh ulama, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita sejauh mana kita bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Inilah inti halal bihalal ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita berlapang dada, kita untuk mewujudkan nilai takwa dalam kehidupan kita dalam hablum minan nas. Oleh karena itu hari raya ini mengajarkan kepada kita suka memberi. Maka kemarin Bapak Ibu bahagia kita. Ini ya, karena kue-kue ini ya, Masya Allah ibu membawa kue. Ini bahagia ini. Kalau sempat ini tidak dimakan kue ini, Bapak Ibu bawa lagi pulang pasti tidak bahagia. Tapi kalau dimakan, ya, kemudian Bapak Ibu memberi, membawa kue ini bahagia dimakan. Kemarin juga di rumah menerima tamu kita hari raya. Tidak ada Bapak Ibu, setelah orang makan kue-kue kita tunggu dia di pintu kita minta bayar. Tidak ada. Semua bahagia. Setelah mereka makan kue kita, terima kasih pula kita lagi. Terima kasih sudah dikunjungi, sudah dimakan, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kadang-kadang dikasih pula THR ya. Oh, itulah hebatnya orang Islam ini. Kalau begitu sepanjang tahun kira-kira gimana? Bahagia. Kemudian Bapak Ibu tidak ada sakit hati lagi ya. Semuanya beres. Kemudian Bapak Ibu yang ada pemaaf. Jangan ada kita mengatakan tak ada maaf bagimu, itu berbahaya. Nanti Allah juga katakan tak ada ampun bagimu, mau ngapain kita? Wow. Oh saya pula, Bapak Ibu sekalian nanti mengatakan saya tak akan maafkan kamu sampai kamu minta maaf. Tak boleh Bapak Ibu. Nanti Allah nanti apa? Belum tobat kita nanti tak akan Allah maafkan pula. Maka bagaimana kita bersikap kepada sesama, Allah akan memperlakukan kita seperti ini. Maka itulah hebatnya agama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan apa Ramadan ini kita betul-betul mencapai takwa yang berhubungan dengan hablum minallah. Ini pemantapan ibadah kita. Yang kedua Bapak Ibu hablum minan. Kalau ini Bapak Ibu terwujud dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pemenang. Orang inilah yang akan bahagia hidupnya di dunia dan bahagia di akhir. Aku lupa lihat wassalamualaikum. Dan saya juga sebagai ustaz Bapak Ibu minta maaf banyak-banyak karena sifat orang bertakwa setelah itu walladzina idza fa'alu fahisha. Kalau dia berdosa kepada Allah dia bertobat,
kemudian juga apabila dia merasa bersalah kepada sesama, tidak ada rasa gengsi minta maaf kepada siapapun. Maka jangan bilang nanti saya juga yang akan minta maaf, bila dia tak boleh. Itu bukan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa itu tawadhu. Kalau memang salah, akui kesalahan kita, walaupun orang kepada orang yang lebih rendah level sosialnya dari kita. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, dan saya ucapkan kepada kita semua, minal aidina wal faizin, wa kullu amin wa antum bi khair. Dan semoga Allah berikan kesehatan, umur panjang kepada kita, bukan hanya terbatas kepada Ramadan tahun ini, tapi juga kita bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf lahir dan batin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.